Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik pemeliharaan pada tanaman cabai, yaitu proses pemangkasan atau pruning ya, untuk meningkatkan produktivitas buah cabai agar menghasilkan buah yang lebat. Nah, dalam proses pemangkasan tanaman cabai antara tanaman cabai rawit dan tanaman cabai besar atau cabai keriting, pada prinsipnya itu agak sedikit berbeda dari versi kami. Kalau biasanya teknik pemangkasan pada tanaman cabai rawit itu proses kita lakukan dengan sistem topping pucuk. Nah, sedangkan pada tanaman cabai keriting dan cabai besar itu tanpa kita lakukan topping pucuk, tapi hanya dengan memangkas tunas-tunas air di sekitaran batang. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih perbedaan proses pemangkasan antara cabai besar dan cabai rawit, untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan. Di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua teknik topping pucuk pada tanaman cabai rawit. Jadi teknik topping pucuk ini hanya berlaku untuk tanaman cabai rawit. Jadi untuk cabai besar maupun cabai merah keriting itu tidak berlaku. Jadi kita akan melihat jadi posisi topping pucuk kita lakukan apabila tanaman sudah berbentuk cabang Y seperti ini. Teknik topping pucuk kita lakukan pada cabang yang sudah berbentuk huruf V seperti ini, dan ini memang cabang V ini akan secara otomatis tanaman akan terbentuk seperti itu. Dan proses kita lakukan pemotongan di sini, jadi karena ini pucuknya masih muda bisa kita potong di sini. Nah, kita potong bismillahirrahmanirrahim seperti ini saja. Nah, seperti ini kita potong semua, walaupun ini sudah ada calon bakalan buah. Nah, itu kita akan tekan dulu ya. Kita tujuan topping pucuk itu adalah bagaimana kita merangsang tunas air yang ada di pelepah daun ini itu dapat tumbuh, sehingga nanti akan menghasilkan percabangan yang banyak, dan otomatis cabang yang banyak juga akan menghasilkan buah yang banyak seperti itu. Nah, ini kita potong semua. Oke. Nah, inilah sedikit teknik topping pucuk yang kita lakukan pada tanaman cabai seperti itu ya. Nanti juga bisa Anda lakukan sebelum juga berbentuk cabang V ini, sebenarnya sudah bisa, asal ketinggian sudah mencapai kira-kira 40 cm seperti itu. Nah, contoh ini memang walaupun ini belum terbentuk cabang V, tapi kita lihat cabang tunas-tunas air di samping ini sudah mulai keluar. Nah, untuk mempercepat atau merangsang keluar tumbuhnya tunas-tunas air ini, nah segera kita potong saja, walaupun itu cabang V itu belum tumbuh. Kalau kita melihat ada tanda-tanda tunas air sudah mulai keluar seperti ini dengan sendirinya seperti itu. Nah, ini juga ya, tunas air sudah mulai keluar, tapi proses keluarnya itu agak lambat karena dipengaruhi pucuk yang masih tumbuh. Bisa kita potong saja di sini. Nah, seperti itu. Kita lihat saja di sampingnya ini, kalau ada tunas-tunas air yang sudah mulai merangsang keluar tumbuh, nah segera kita potong saja supaya proses tunas airnya cepat keluar. Nah, inilah hasil akhir ya. Kita lihat cabangnya begitu banyak ya, ya. Secara otomatis setiap cabang yang kita pelihara itu akan menghasilkan buah yang banyak, sehingga tingkat produktivitas dari tanaman cabai ini akan menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih optimal seperti itu. Nah, tapi kita tetap melakukan pewililan ya, pewililan cabang-cabang tunas yang tidak kita butuhkan, supaya cabang yang kita pelihara itu lebih optimal pertumbuhannya. Nah, kita pelihara cabang-cabang yang betul-betul sehat.
Oke, kita lihat pertumbuhan cabai sekarang sudah mulai terasa rimbun, ya terasa rimbun karena dari proses pemangkasan toping pucuknya tadi yang segitiga itu akan menghasilkan tunas-tunas air yang lebih optimal pertumbuhannya, yang menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih unggul seperti itu. Baik sahabat tani semua, nah dalam proses pemangkasan atau perempelan pada tanaman cabai merah dan cabai keriting itu hampir sama yang biasa kami lakukan di penanaman di lahan. Nah, teknik yang berbeda dengan penanaman cabai rawit yang sudah kami informasikan juga pada video-video kami sebelumnya, yaitu dalam proses penanaman cabai rawit itu teknik pemangkasan yang kita lakukan adalah teknik pemangkasan pucuk, yaitu tujuannya adalah untuk merangsang percabangan tunas-tunas air yang bermunculan supaya menghasilkan hasil buah cabai yang sangat melimpah. Nah, dalam proses penanaman cabai merah dan cabai keriting ini yang biasa kami lakukan itu agak sedikit berbeda dari teknik perempelan yang dilakukan di lahan. Nah, biasanya hampir semua tanaman cabai itu prinsipnya akan mengeluarkan tunas-tunas air pada batang utama seperti ini. Kita lihat saja, hampir semua batang dipenuhi oleh tunas-tunas air yang bermunculan. Nah, dalam teknik pemangkasan atau perempelan pada tanaman cabai, semua tunas-tunas air ini harus kita pangkas, ya seperti itu. Jadi tujuan pemangkasan ini adalah bagaimana menghasilkan percabangan yang kuat, kemudian juga menghasilkan nanti buat cabai merah dan cabai keriting kita yang sangat lebat. Nah, tekniknya sangat berbeda sekali yang kami lakukan seperti tanaman cabai rawit. Jadi sekarang semua tunas-tunas air ini segera kita lepas supaya tidak mengganggu pertumbuhan pada bagian atas. Jadi yang kita pelihara itu sahabat tani semua, jadi pemeliharaan cabang yang kita lakukan itu sampai pada cabang Y seperti ini, ya biasanya secara otomatis dalam proses perkembangan tanaman itu akan menghasilkan cabai Y seperti ini. Nah, contoh juga yang di sebelah, nah seperti ini cabang V atau biasa disebut cabang Y juga boleh. Nah, semua tunas-tunas air ini harus kita lepas ya. Jadi usahakan pemangkasan dilakukan pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim, kita pangkas semua ini. Nah, supaya nanti pertumbuhan lebih fokus ke bagian atas, di atas cabang Y. Ini kita pangkas semua. Nah, nanti teman-teman bisa lihat setelah proses pemangkasan ini perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, ini kita pangkas seperti ini, jadi hanya menyisakan batang utama sampai di cabang Y seperti ini. Nah, ini berlaku semua juga pada tanaman cabai kita ini sudah terlalu besar. Memang saya sengaja memperbesarkan ini supaya teman-teman bisa mengetahui ya, supaya bagaimanakah proses pruningnya. Nah, kita lepas semuanya seperti ini, daun-daun yang ada di ketek daun seperti itu. Nah, sampai di cabang Y. Nah, cabang Y inilah yang kita pelihara, nanti akan menimbulkan lagi cabang Y supaya nanti hasil tanaman cabai kita ini kelihatannya lebih rimbun. Seperti itu. Baik sahabat tani semua, nah proses perempelan tunas-tunas air pada percabangan tanaman cabai sudah saya lakukan.